Oke teman-teman ya, ini di waktu yang sangat spesial. Ini Kak Boni bertemu dengan orang yang berjuang sampai detik ini dan sudah memberangkatkan mungkin ratusan ribuan, bahkan ribuan puluhan ribu orang untuk berangkat ke luar negeri. Dengan tujuan dengan tujuan mana Bu? Taiwan, Hong Kong. Taiwan, Hong Kong ya teman-teman ya. Singapura baru mulai. Singapura baru mulai. Ini teman-teman ya. Ini apa namanya? Terpaksa ini saya paksa orangnya ya. Ini asli orang mana Bu asli ini? Saya asli daerah Banyuwangi, tapi alamat saya daerah Kalipait, dusun Kendarjo, RT berapa dulu saya lupa ya. Iya. Terus kecamatan Tegal Gelimo. Oke. Asli orang Kalipait. Oke teman-teman, halo Kalipait. Ini asli orang Kalipait ya. Halo. Ini sama-sama orang Banyuwangi ya teman-teman ya. Kak Boni juga orang Banyuwangi. Kak Boni masih kecil ya. Nah ini beliau sudah besar. Jadi otomatis Kak Boni pingin mencoba untuk bertanya ataupun mungkin beliau mau berbagi bagaimana tip-tip sukses dia sampai hari ini. Dan saya rasa itu tidak mudah untuk dia sampai hari ini. Dan saya mau menanyakan nih tipnya karena rasanya apa gitu. Oke teman-teman, kita tanya dulu. Gimana? Sampean sudah bergelut di dunia pertikaian ini berapa lama? Awalnya sih saya bukan saya cuma dari lulus SMA, saya bekerja di pabrik dari Surabaya, terus pindah lagi ke Kalimantan. Setelah itu kita baru pindah ke luar negeri, ke Taiwan. Oh, sebenarnya kontrak saya itu cuma 2 tahun. Ya, saya di pabrik, waktu itu pabriknya Dongmen, enggak salah ya, itu pabrik peralatan rumah tangga. Saya bersama, waktu itu saya sudah menikah kalau yang ke Taiwan ini. 19 hari saya menikah, saya berangkat ke Taiwan semuanya. Jadi suami saya sudah ex Taiwan 2 tahun, setelah itu berangkat lagi bersama saya. Waktu itu menikah 19 hari, berangkat, kita berpisah antara Surabaya dan Banyuwangi, pabrik kita berbeda-beda. Setelah itu, walaupun kita di pabrik, tapi kita kan juga ikutin aturan aturan perusahaan ya. Juga bosnya, kita tidak boleh bertemu selama 3 bulan. Jadi kita ya ikutin aja alur dari perusahaan kita ikuti, juga alur dari majikan kita ikuti. Yang penting kita ikutin arus kayak sungai. Oke. Ya, dari situlah kita dapat modal. Selama kontrak 2 tahun saya pulang. Oh, sampai pulang? Iya, saya pulang. Setelah itu saya punya anak. Setelah punya anak 16 bulan, suami saya berangkat lagi ke Taiwan. Jadi suka dukanya itu pokoknya sangat nggak indah lah. Jadi untuk kalian yang semuanya ada di Taiwan, kalau bisa ya harus benar-benar kuat, tulus, ikhlas. Pokoknya jangan sampai kabur-kabur, pesan saya. Jadi harus benar-benar fokus dalam tujuannya. Oke, teman-teman ya. Ternyata untuk bisa jadi pemegang PT ya, dia pemegang PT pusat yang ada di Banyuwangi, benar? Ya, benar. Oke. Pertama atau memang pusatnya di Banyuwangi cuma hanya satu? Untuk sekarang ini pusat untuk Taiwan ya, pemproses Taiwan, pokoknya Asia, Taiwan sama Hong Kong itu hanya saya pusatnya. Untuk di Banyuwangi? Ya, tapi kalau Jepang itu sudah ada 2. Oke, teman-teman ya, ini untuk orang Banyuwangi ya, ini sama-sama orang Banyuwangi, jadi keren teman-teman ya. Ternyata ada anak daerah yang berusaha keluar dari area yang pingin sama seperti kota-kota yang lainnya. Coba tanya nih, selama sama kerja di pabrik yang ada di Taiwan nih, kan berarti mulainya sama dari benar-benar dari nol, iya. Dari bawah ya, iya. Seperti teman-teman yang lainnya. Sama tanya nih, waktu kerja di pabrik itu tuh, kesulitannya ada banyak? Banyak sekali. Kita awalnya itu bahasa itu benar-benar nol. Jadi kita itu kayak Tarsan masuk ke kota gitu ya. Bahasa nggak tahu, apa-apa nggak tahu. Jadi kita hanya bahasa isyarat aja. Suruh begini, suruh begini, suruh begitu. Jadi ya dalam derita itu saya seolah-olah itu mengingat waktu itu ada film namanya
Maria Mercedes, ya, sama Luis Fernando, tidak salah. Lah dari disitulah, pokoknya saya tuh ngerasain itu pokoknya nangis. Tapi tangisan saya itu saya selalu berdoa, semoga hidup saya tidak akan selalu seperti ini. Hidup saya itu akan selalu bisa ke atas juga. Pokoknya intinya kita doa yang baik-baik saja, dan lakukan di luar negeri itu juga dengan yang baik-baik saja. Jangan melakukan hal-hal yang bodoh. Intinya yang tidak lurus, mungkin kabur lah, mungkin nyuri apalah, itu jangan dilakukan. Intinya kita kerja, porsinya itu ya dapatnya itu, kita terima itu. Begitu. Oke. Terus selama sampean memberangkatin anak nih, kesulitan apa yang ada di perusahaan? Kadang-kadang itu gini kok, anak itu kan punya berbagai macam keluh kesah dan derita hidup itu kan masing-masing. Ada yang mungkin dananya nggak ada yang mungkin nggak punya saku, ada yang mungkin wis pokoknya macam-macam kok. Jadi dari situlah kita itu benar-benar ya Allah, kok saya ingin menolong anak ini dengan cara ya bisanya ya seperti ini, kita meminjami uang lewat uang saku, lewat kita, tapi kita potong dari Taiwan sana. Oke. Pernah nggak di saat sampean menolong orang nih yang benar-benar butuh bantuan sampean, terus dia mengkhianatimu? Wah, ada banyak, ya. Banyak. Tapi kita nggak apa-apa kok. Yang penting kita itu usaha. Kita pikir gini, ada usaha itu ada rugi, ada untung. Plus minus. Ya, plus minus. Jadi selagi kita masih ada keuntungan, oke lah, nggak apa-apa. Yang ditipu orang tuh biarkan mereka menipu. Yang penting kita prinsip tidak menipu orang, berusaha tidak menipu orang. Begitu aja. Begitu, oke. Ini ibarat kasarnya ini ya. Selama sampean merintis usaha di sana, halangan-halangan ada? Halangan-halangan itu ada sih, tapi ya nggak banyak. Menurut sampean itu halangan kecil? Menurut saya selagi halangan itu masih bisa diatasi, oke lah, kita tetap atasi. Kalau kita ibaratkan ada anak lapor ke KJRI lah, ke apalah gitu ya, diselesaikan. Ya kita selesaikan dengan baik-baik. Kalaupun kita harus rugi ya kita rugi, ya nggak apa-apa gitu loh kok. Oke. Dan gini, sampean setelah kita ketemu beberapa hari itu, dulu sampean pernah punya usaha di mana? Kok sampai punya keputusan menetap di Banyuwangi itu gimana ceritanya? Begini, dulu itu saya pulang dari Taiwan itu kan kita di daerah itu kita bikin rumah itu kan bagus ya. Ya kalangan untuk orang desa itu sudah bagus, rumah kita itu tingkat kayak gitu ya. Jadi orang desa itu kan mendengarkan, oh Mbak Arti itu sukses sekarang. Dia dari Taiwan begini lah, mereka itu pada tanya, pada datang lah. Otomatis saya berkomunikasi lah dengan PT yang memberangkatkan saya waktu di Jakarta. Jadi sponsornya ya, misalnya. Saya jadi sponsornya di Jakarta. Waktu itu saya perjalanan itu saya bawa anak-anak naik kereta api. Kita waktu itu bukanya UP3 lah, tidak salah ya. Iya betul. Kita berangkat pakai kereta api. Setelah itu kita letakkan di sana, ya kita tidak lepas. Yang penting kita tidak lepas tanggung jawab. Betul. Kalaupun orang tua mau nitip apa, ya kita besok lagi ke Jakarta kita bawakan lagi. Nanti ibaratkan anak kena masalah apa, ya kita bantu untuk menyelesaikan. Kita teleponkan ke PT lah, begitu. Dan berlanjut itu. Dan berlanjut terus. Setelah itu kita tahu di Malang itu ada buka PT. Di Malang itu ada PT juga ya. Jadi kita pindah ke Malang, kita ambil yang lebih dekat, jadi kita sudah nggak pernah ke Jakarta lagi. Di Malang kita sudah ada sekitar 12 tahun lah di Malang ya. Selesai di Malang karena Banyuwangi itu ada kantor imigrasi, ada kantor KP2MI yang dulu disebut namanya P4, sekarang KP2MI itu. Jadi ya semuanya di daerah itu ada, kenapa kita tidak pulang? Jadi saya pulang ke Banyuwangi, membangun di Banyuwangi biar anak-anak itu tidak jauh dari keluarganya. Ya betul. Ya, karena kalau ibaratkan anak-anak itu sekolah di kita, otomatis kan dia bisa pulang pergi ya. Iya. Bisa pulang pergi lah. Nanti setelah dapat majikan, baru yang non itu kita benar-benar memang kita didik untuk tidur di asrama kita. Oke.
Terus bagaimana sampean bisa memulai dari mulai sponsor, akhirnya sampean bisa mengenal agensi? Awalnya itu dari anak-anak ya, dari anak-anak yang di luar negeri. Ada temen dikenalin, Bu, saya punya agent bagus, namanya ini, saya kasih nomor telepon kayak gitu. Jadi lama-lama terus mengembang dari anak yang saya titipin ke PT si A si B itu tadi. Si A si B tadi dia ada kasih nomor agen-agen gitu ya. Iya. Jadi terus saya itu kok intinya saya ingin menolong. Awalnya itu Poinnya saya ingin menolong. Ingin menolong biar anak-anak itu tidak keluar kota. Iya, betul. Ya, keluar kota. Jadi tetap di lingkup Banyuwangi juga ekonomi daerah biar bisa berjalan. Betul. Begitu. Jadi sebagai warga negara Banyuwangi, sebagai anak Banyuwangi, ya saya ingin mengembangkan Banyuwangi. Berarti sama seperti saya. Ya, betul. Betul. Jadi minimal kita bisa berguna untuk kanan kiri ya. Ya. Kalau habis itu ini sama akhirnya menetap di Banyuwangi nih. Akhirnya ini teman-teman ya, ini bos PT, kan? PT Panca Asma Tunggal. Oke, teman-teman ya, semua proses ya, mulai mau ke Singapura, mau ke Taiwan, mau ke Hong Kong ya. Taiwan besar, prosesnya lumayan cepat. Kalau Taiwan insya Allah bisa cepat, luas, karena Taiwan itu lebih mudah, tidak pakai interview kalau cari majikan. Jadi hanya kadang-kadang email itu aja sudah mereka mau, karena dia tidak terfokus pada pembelajaran. Dia yang penting anak-anak itu bisa bekerja. Kalau bahasa mereka bisa ajari di sana sambil berjalan. Oke. Makanya kita gembleng benar-benar untuk keterampilannya. Oke, teman-teman ya. Terima kasih banyak.